Semua media dilihat kalau mau tidur. TikTok dilihat, Facebook dilihat. Bahkan biasa ditulis off dulu. Ada masalahnya langsung masuk Facebook. Sedikit masuk Facebook. Banyak begitu. Langsung bikin ada masalahnya bertengkar sama suaminya, langsung bikin status. Aku menyesal. Seandainya katanya ku tahu Neman dari dulu, tidak bakalan padahal. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, wabil khusus kami ta'zimi, kami muliakan anak guru, para habaib dan musyarif, para azatis dan azatizah, wabil khusus sahibul bait dan ibunda yang baru saja mewakili keluarga besar memberikan sambutan selaku anggota DPRD Pulauan. Seluruh tamu undangan, para imam dan seluruh tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis, wabil khusus seluruh orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga kami muliakan dan kami ta'zimi sahibul bait dan sahibul fadilah yang malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat satu acara, yakni haul yang keempat atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Hajjah Jamiah binti Abdul Latif yang insyaallah almarhumah akan mendapatkan keberkahan yang sungguh luar biasa, karena malam ini kita melakukan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pembacaan Maulidul Habsyi, yang kedua adalah pembacaan surah Yasin. Kemudian yang acara ketiga ini bukan acara inti. Yang acara inti sebenarnya tadi itu yang dua, karena itu yang risalah terhadap Rasulullah dan juga merupakan jalur syafaat, sekaligus pembacaan Yasin itu adalah keberkahan untuk almarhum. Kalau ceramah itu campur-campur, makanya mohon izin, saya dan kita semua bersyukur, kita doakan Al-Habib anak guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, karena di darah beliau mengalir darah Rasulullah. Keberkahan kita pada malam hari ini, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Campur Indonesia. Campur. Tidak bisa mandat. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qauluhul fasl wa hukumul adal wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim.
Bapak, Ibu, seluruh jamaah takziah, saya mohon maaf tidak bisa naik ke kursi karena takzim kepada anak guru kita. Saya duduk di sini aja dan ini sudah kelihatan semua Pak, insya Allah. Kecuali yang makhluk yang tidak nampak, mungkin yang tidak melihat. Kalau yang sudah nampak, alhamdulillah. Malam ini saya tidak lama ceramah. Ini sudah pukul 21:12. Jadi ini jam 9 lewat. Insya Allah sampai jam 10 kita bisa ya, 1 jam Pak, bisa ya. Pertama, Rasulullah itu pernah berwasiat kepada kita sebenarnya bahwasannya tidur itu bersaudara dengan kematian. An-naumu akhul maut. Di satu sisi Rasulullah juga sudah memberitahu kita dengan permintaannya kepada Allah. Likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Jadi kita ini punya umur antara 60-70. Jadi kalau Nabi itu sudah minta, Nabi-Nabi terdahulu itu kan ada yang sampai 900 tahun umurnya. Jadi kan Nabi si bawa umat dan ada habis seraratun atau umur. Ada yang sampai 1000 tahun. Tapi Rasulullah itu meminta kepada Allah supaya umur umatnya itu hanya antara 60-70. Jadi dia minta supaya dipendekkan. Makanya sebenarnya Bapak Ibu jangan berdoa minta umur panjang. Karena Nabi sudah minta supaya umur kita itu pendek. Kenapa dia minta pendek? Supaya kalau kita melakukan kesalahan itu tidak banyak. Yang kedua, nanti hisabnya juga tidak lama. Kalau ada anggota dewan hanya 1 periode, itu tidak lama diperiksa. Tapi kalau 3 periode itu lama diperiksa. Tanggung jawabnya lama. Apalagi kalau hanya menjabat 2 bulan, oh itu dah sebentar aja. Makanya dalam kehidupan kita, bayangkan kalau pemain judi Pak, hidup 800 tahun, minimal 700 tahun main judi. Iya, makanya dosanya banyak. Makanya Nabi minta supaya umur umatnya itu pendek. Tapi karena pendeknya umur umatnya Rasulullah, dia minta supaya pahalanya dilipat gandakan. Kalau dulu orang melakukan kebaikan, itu 1 kebaikan 1 pahala. Tapi ketika Rasulullah minta, dilipat gandakan. Makanya mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan, Allah akan membalas menjadi 10. Di ayat lain mengatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi di situ mengatakan siapa yang berinfak, bukan siapa yang bersedekah. Itu beda. Kalau sedekah itu umum. Kalau infak itu pasti harta. Jadi kalau mengatakan sedekah berarti umum, biar bukan uang. Makanya Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhika akhika laqad sadaqah. Tersenyum di depan saudaramu itu sedekah. Makanya semua foto cale itu tersenyum. Itu karena rajin bersedekah, itu sedekah senyum. Almarhumah itu sebenarnya kalau kita mau kaji dalam hakikat agama, orang yang meninggal itu disebut tutup usia. Sekali lagi saya tekankan, orang yang meninggal itu disebut tutup usia, bukan tutup segalanya. Ada orang mengatakan kalau orang sudah meninggal semua terputus. Itu tidak, hanya usianya yang tertutup. Tapi kitab catatan amal kebajikannya itu tidak tertutup. Makanya dia akan terus terbuka. Kenapa? Karena dia menunggu kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan sejak waktu dia hidup.
dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan anaknya yang dibolehkan dalam agama. Dan yang ketiga adalah dia tetap menunggu doa-doa dari muslim dan muslimah, mukmin dan mukminat. Makanya ketika di khutbah Jumat itu Rasulullah tidak pernah tidak membaca doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di situ penekanannya ada dua, al ahya'i yang hidup, wal amwat dan yang mati. Jadi doa kepada orang meninggal walaupun bukan anaknya, walaupun bukan keluarganya, walaupun bukan sahabatnya, yang penting muslim mendoakan itu pasti sampai. Karena Nabi mengajarkan dalam setiap khutbah Jumat dan itu diaminkan oleh seluruh sahabat. Makanya Imam Syafi'i menjadikan standar bahwa khatib Jumat atau khutbah Jumat tidak sah kalau tidak membaca doa ini. Itu makanya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, kapan tertutup kitab catatan amalnya, Pak? Di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu terbuka. Nanti dunia kiamat ini baru tertutup. Makanya dari situlah Rasulullah mengatakan mau Pak itawe nareko masih jai mati. Beruntunglah orang yang lebih dulu meninggal karena dosanya bisa berhenti tapi kebaikannya tidak pernah berhenti mengalir. Majami ko tumilo daw mati masih. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara amal kan, dari sinilah sehingga ini penting nanti saya akan masuk di hakikat haul ini. Kenapa kita, para habaib, para ulama-ulama kita itu selalu bertawassul ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Dia selalu bertawassul. Kemudian kirimkan doa para guru kita, termasuk Dr. Haji Muhammad Tahir Malabdu, termasuk ulama-ulama kita. Kenapa kita terus bertawassul dengan orang-orang soleh? Ini banyak orang tidak tahu. Ruh itu saling mengenal. Kalau kita kirimkan Fatihah kepada ruhnya orang-orang yang meninggal itu, nanti itu akan mengenal kita ketika kita wafat. Maka kita tidak menjadi orang asing nanti di alam kubur. Karena kita itu sudah dijemput. Inilah pentingnya tawassul. Jadi mengirim, memang kirim sama aja orang tuh. Kalau ada orang di Malaysia selalu dia kirim. Nah orang di alam kubur itu tembus penglihatannya ke dunia. Makanya alam kubur itu adalah tempat jasad dimakamkan, tapi di situ ada dinding yang penglihatannya tembus ke alam akhirat, juga tembus ke alam dunia, disebut alam barzah. Barzah itu bahasa Arab, itu tirai. Kalau bahasa Indonesianya tirai, kalau bahasa Bugis bilang sapira. Kita tahu kalau sapira toh, bahasa Bugis bisa tahu toh. Makanya kalau mengatakan barsa itu sebenarnya tirai. Tirai itu kain tipis yang penglihatan bisa tembus ke dalam, bisa juga tembus keluar. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang sudah meninggal itu menangis melihat anak-anaknya di dunia itu karena tidak sholat. Dan orang yang meninggal seandainya diberi kesempatan nyawanya kembali sebentar saja, pasti dia mau kembali ke dunia. Hanya saat dia mau lakukan itu bersedekah. Dia tidak mau umrah. Enggak, padahal umrah itu pahalanya besar, Pak. Tidak mau haji, padahal haji ini sekarang antri kan. Orang kalau dijanji umrah, senang sekali tuh. Apalagi kalau dikasih umrah gratis, sujud syukur itu. Pahalanya besar sekali, menambah umrah itu luar biasa. Tapi orang meninggal seandainya diberi kesempatan
2 menit saja dikembalikan nyawanya, cuma dia mau kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Bukan mau umrah, bukan mau sholat. Saya pernah tanyakan, alasannya kenapa? Itu cuma satu, Pak. Pahala yang tidak pernah terputus sampai kiamat, itu cuma pahala sedekah. Yang langsung. Bapak umrah 1 kali tidak mungkin bertambah pahalanya. Kalau sudah umrah 1 kali dihitung pahalanya misalnya 70.000, ya top di situ, tidak bisa bertambah. Tapi kalau sedekah itu bisa jalan terus, itu bisa jalan terus sampai dunia kiamat. Makanya Nabi mengatakan man bana masjidan di dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, jadi jangan bilang membangun masjid itu harus satu masjid, tidak. Siapa yang bersedekah di masjid untuk pembangunan masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, pastilah bangunan istana keseluruhan dan pengelolaan. Makanya Bapak Ibu, kalau mau punya hotel, makanya saya sampaikan, keluarga anak-anaknya almarhumah ada berapa? 2, laki-laki 2. Saya wasiatkan, bikinkan dia wakaf almarhumah. Kalau ada masjid di sekitar sini dibangun, belikan semen biar 10 sak atau 5 sak, masukkan ke situ. Atau ada pondok pesantren dibangun di sini, beli semen kemudian sedekahkan di situ. Kalau itu melekat, niatkan pahalanya untuk almarhumah. Selama orang sholat di tempat itu selalu mengalir pahalanya. Itu penting. Kalau saya, kuncinya cuma satu, Pak. Kalau mau punya rumah di surga, ya bersedekah di masjid, itu aja. Jadi kalau mau punya rumah di surga, gampang. Sedekah ki hukum masjid. Namun ini sempajang. Kada mas sumba bami ustaz dina kalau mas sempajang. Namun ini lo mas sempajang kata bola ke surga, Pak. Yang penting mas sumbagi. Dewi natama. Iya. Kan maka dami minta ibangun istana tuh. Dena kada patami surga. Iya. Jadi dibuatkan rumah di sana, tapi kalau mau masuk ya usahakan sholat. Makanya dari situ kenapa agama selalu menggandeng aqimi sholat wa atuz zakat. Itu digandeng ya. Perintah itu sebenarnya. Asam pajak ko asidakah ko supaya tama ko nang kamonroy. Iya ko masam pajak ni badena kana sumbang tama dengan onroy. Ini begitu. Iya, kalau mau punya tempat yang khusus ya ada tempatnya, tapi tempat khusus ya sedekah. Dan orang baik itu kalau tidak rajin sedekah. Makanya caleg biasa yang melakukan serangan pajak rata-rata dia naik. Iya. Kenapa? Karena itulah sunahnya orang. Yang 5 tahun mengabdi selalu kasih bantuan begini-begini, itu biasa dilupa. Karena kalau mau jadi orang baik, rajin saja sedekah, Pak. Pas dia nggak baik. Ya kung kadosata 10 kita mancing parema, ya komiki sub buya rojae, cukup rajin sedekah. 5 ngesom itu 5 sidak kama kada tahu pakanja na pada 5 10 itu loginte. Iya. Ya ko rajin itu ngasem pajak denya sa tahu kanja, maka dante tahu mateppo. Tapi ya ko dena pas sempajak na magala masidak maka dente tahu kanja. Coba. Jadi ya komiki yang nggak tahu kanja abas sakit, ya komiki yang nggak tahu matapa sempajang ni, tapi aku pas sempajang masih ke, nari tadi teh bawang, asap pas sempajang bawang dia, bahaya itu. Iya, itu bahayanya, Pak. Isam-isamnya bawang, lasuna, ya tu lasuna dia gaga isa na oli mamasa. Talaga ni gari lasuna bawang merah to, dikupas kulit, oli mamasak ampu naman di tangan. Yan ang kamakada pasang pajak bawang, pasang pajak di guys, pasang pajak lasuna.
Ya nang kabawan na Pak Maja, tau matoa bawang, Maja tuh. Ustaz bawang, Maja apa? Iya. Itu kuncinya. Dan kalau mau selamat dan tidak akan terpatok pahalanya, sebenarnya di situ jasa. Kenapa wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan dijamin masuk surga oleh Allah? Padahal pahalanya kan tidak seberapa kalau kita lihat. Itu karena rahmat Allah, karena dia menyelamatkan jiwa. Itu jasa Pak, bukan ibadah. Bedakan ya. Makanya usahakan kita punya jasa. Jasa itu adalah kebaikan yang tidak pernah pindah. Ya kumabasaki dia nang kena kadate mabasana na yan. Pasti itu dia loh. Mati si mati tatak itu. Ya kumasaki anak dia nang berubah itu. Jasa tetap tidak akan pernah berubah. Itu kunci. Hanya satu nih kalau saya Pak. Kalau mau dikenang, maka ada mega atau mega dina udah. Angka dita 10 miliar rokok bangi. Dan yang enggak kita mau besar. Maka nanti tahu mangoh. Maka nanti tahu mangoh. Tapi angka dita 51, kemudian kita sedekahkan membantu tetangga kagak atau beli balik. Dibawangi si di dena apa jadi ngerang itu. Dan pahalanya 40 hari. Sejak dia memulai memakan itu tidak akan terputus pahala kebaikan dan doa malaikat tidak dapatkan. Ini tunah kedana bita asidakka kok natolak ya balai. Kenapa? Karena malaikat mendoakan kita terus. Itu kuncinya. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, upasan rajinlah sedekah di masjid. Jangan menunggu kaya. Aja tetangga yang lihat sogi napa masih dekat. Maka dia tuh masih dekat tuh kotor kasih sih. Iya, bagus. Sedekah yang paling tinggi nilainya itu orang miskin Pak. Karena nanti kalau kaya tidak bisa gitu. Coba, tahu kasih 20 sak budina atau 10 bisa budina. Lo masih gie, nah sumbangnya 5 sak. Berarti 50% dina nasi sedekah. Ya kau tahu sogi angka dina si di miliar, siapa kena sumbangan apa pada 500 juta. Bapak diisi tahu sogi na 500 juta suruh mas sumbang bapak diisi jam di rumah tangga. Nah sama kali di nasi di miliar 500 juta na sumbangan apa pada nak tahu kasih isi 10 sak budina 5 sak na sumbang. Yang Allah lihat itu bukan nilai Pak, tapi itu persentasenya. Makanya zakat itu tidak pernah berubah, semua 2,5%. Tidak pernah berubah itu. Orang punya uang 100 juta, zakatnya 2,5. Orang punya uang 10 miliar, zakatnya 2,5. Itu tidak pernah dirubah. Makanya yang Allah tadi itu persentase. Orang punya uang 50 triliun, tetap zakatnya 2,5. Makanya persennya terus itu. Orang punya uang 10.000, dia sedekahkan 5.000, berarti 50% dia serahkan ke Allah. Orang kaya mau ikuti dia punya uang 3 miliar, menangis itu. Iya, makanya bersedekahlah di saat engkau miskin, karena nanti ketika engkau kaya tidak mampu lagi mengikuti sedekahmu di saat itu. Itu kuncinya. Jadi jangan orang miskin bilang, waduh 2.000 Pak Ustaz itu orang kaya 1 juta. Nah, masih lebih tinggi sedekahmu. Masih lebih tinggi karena kau punya uang cuma 5.000. Baru kau sedekahkan 2.000. Makanya saya sering juga protes itu Pak. Di sini ada Jumat Berkah ya? Nggak ada nih. Ada. Kita jual atau tidak? Gratis. Waduh. Yang menyumbang dari situ ada orang miskin. Banyak. Yang makan orang kaya. Wah, masalah itu. Musibah itu Bu. Iya. Orang miskin kumpul-kumpul uang, bikin Jumat Berkah. Yang ngambil orang kaya. Orang naik motor, naik mobil, dikasih. Orang kaya itu. Mestinya dijual Bu. Jual 2.000 rupiah. Tapi jangan untuk diambil keuntungan. Itu pembeli hasil penjualannya dipakai menambah paket. Dan orang yang membeli 2.000 rupiah itu diajak juga masuk surga melalui itu. Jangan biasakan gratis. Saya nggak sepakat kalau Jumat Berkah itu gratis. Karena begitu, ada orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Iya.
Kemudian kalau kita jual, Pak, bisa berhenti nih orang berjumat berkah, tapi masih jalan karena ada nih hasil penjualan. Kan begitu. Bayangkan kalau kita cuma berkah 300 paket, nah kita jual kali 5.000, berarti berapa? 1,5 juta. Kalau 1,5 juta dibelikan paket berapa itu? Itu kan ratusan. Jadi di stop minit itu money yang bergulir terus. Nanti Jumat berikutnya naik lagi menjadi 1.000. Karena kenapa? Selalu bertambah. Itu dalam jangka 10 tahun itu bisa kasih makan semua orang satu Wonomulyo. Betul Pak? Dari harga banyak kita tidak sedikit. Tapi partisipasi itu kita ikutkan dia juga supaya dia bisa masuk surga. Itu kuncinya. Ini jadi masalah sekarang kan karena gratis semua. Ini tidak dihitung secara ekonomi Pak. Coba kita jual 2.000. Kalau 10 paket dijual 2.000. Kan kalau 10 kan berarti ada 20.000. Kalau 5.000 harganya nasi berarti tak tambah dia 4 kotak. Kan begitu. Nah, kemudian ditambah lagi, bertambah lagi itu. Tidak pernah habis itu. Yang Jumat berkah banyak macet. Kenapa? Karena gratis. Nanti tidak ada mewajib lagi istirahat dulu saya. Pindah tuh jangan berhenti nianu ika juga saya berhenti. Habis itu berhenti nanti itu karena gratis terus. Tadi coba dijual 2.000. Itu nanti dikelola bisa buka satu warung serba kanan serba 2.000. Padahal itu Jumat berkah. Itu bisa dipakai membangun rumah untuk orang miskin, bisa dipakai membangun masjid. Ketika dia bergulir terus. Itu yang dilakukan orang Yahudi yang banyak tidak tahu. Ini penting. Hanya ibu-ibu ini penting. Jangan gratis terus Pak. Yang parah itu kalau orang miskin bersedekah baru orang kaya yang makan. Wah, malaikat pusing itu bilang mau dicatat. Itu jadi masalah. Ini. Kemudian kita sebenarnya saya kasih tahu, terutama keluarga almarhumah dan kita semua yang hadir. Kalau ini kan malam Jumat. Ini paling pas ziarah kubur itu malam Jumat. Paling pas. Kenapa? Disunnahkan ziarah kubur itu di malam Jumat. Karena Rasulullah itu datang ke kuburan sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru dia kembali mandi, baru ke masjid. Itulah sehingga kenapa di subuh Jumat itu disunnahkan membaca 2 surah. Yang pertama Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua Al-Insan. Itu karena Nabi dari ziarah kubur. Makanya tidak selamanya Nabi di sholat subuh Jumat itu baca itu. Tapi itu menjadi sunnah karena Nabi pernah lakukan. Di segala sesuatu yang Nabi pernah lakukan dan tidak ada larangan setelahnya, maka itu sunnah selamanya. Makanya Nabi pernah dan sering membaca Alif Lam Mim Tanzilu dan Al-Insan. Cuma ada beberapa imam itu yang memotong, hanya membaca Alif Lam Mim Tanzilu. Dia anggap dia salah paham, dia kira yang sunnahnya sujud tilawah. Padahal bukan, yang sunnah itu membaca 2 surah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu itu ada ayat As-Sajdah, makanya kita sujud tilawah. Jadi bukan sujud tilawah yang sunnah. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua. Tapi tidak ada jadi wononya yang memotong-motong gitu. Itu juga kadang permintaan jamaah Pak. Dibisi-bisi Ustaz Pak Imam, ya Pak, satu lah, baca sekali. Kadang juga imam ini. Makanya kalau ada imam cepat Pak, saya tidak protes. Mungkin karena permintaan jamaah. Mungkin nanti imamnya diprotes. Kenapa cepat? Bilang jamaah yang minta. Jadi saya itu kalau sholat Pak, tidak pernah mau jadi imam. Paling enak itu jadi makmum. Kalau imam cepat ya saya cepat. Kalau imam lambat saya ikuti. Kalau dia cepat saya cepat. Nanti kalau ditanya kenapa cepat, Pak Imam yang cepat. Tanya saja dia. Begitu. Itu enaknya mengikuti Pak. Sama saya ceramah Pak, saya tidak punya pendapat.
Jadi jangan katakan saya datang ke sini membawa pendapat saya. Tidak pernah. Saya selalu bawa pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Abu Hanifah. Saya ikut bawa pendapat-pendapat ulama. Saya tidak pernah itu. Menurut saya begitu, tidak berani. Karena saya tidak mau tanggung jawab. Nanti kalau ditanya dia kemudian, kenapa begini pendapat itu Imam Syafi'i yang bilang. Nanti ditanya dia. Saya cuma kutip pendapatnya. Imam Syafi'i ditanya, aman saya. Tapi kalau saya mengatakan, menurut saya, oh ditahan tak itu. Tinggal kau dulu mau ditanya dari mana kau dapat ini. Oh stres itu. Makanya penceramah yang lama hisapnya itu yang selalu bilang menurut saya. Oh itu lama hisapnya itu. Kalau penceramah kita mengatakan menurut Andre Goruta kayak Imam At-Tahir begini, menurut Goruta begini, menurut Goruta gampang aja tuh Pak. Nanti kalau ditanya itu saya sudah kasih tahu Imam Syafi'i yang bilang. Tanya Goruta di sana. Aman toh? Jadi sama kita di warkop itu ada pengantar kopi, ada pembikin kopi. Kalau kopinya kurang manis, jangan marahi pengantarnya, karena dia cuma antar. Tanya yang masak, yang bikin, kan begitu. Itu enaknya Pak penceramah kalau tidak pakai pendapatnya saja ulama. Nanti jamaah di sini ditanya, kenapa gitu pendapat Ustaz Yusuf yang bilang? Tanya Ustaz Yusuf di sana. Saya didatangi malaikat, kenapa gitu pendapat? Mas Syafi'i bilang, di sana tanya. Selesai. Makanya itu dalam agama itu punya sanad Pak. Tidak boleh mengatakan menurut saya begini, oh parah. Yang boleh mengatakan menurut saya itu harus minimal hafal 600.000 hadis Nabi. 600.000 hadis Nabi. Saya punya kitab hadis di rumah itu 600.000 lebih. Saya baca 4 bulan lebih baru hatam. Itu kalau mau dihafal itu Pak, stres kita. Hanya baca saja saya stres. Banyaknya ini. Kalau mau keluarkan pendapat, makanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak ada mazhabnya. Padahal dia periwayat hadis. Kenapa? Karena hadisnya hanya 106.000. Nah yang bisa berfatwa itu 600.000. Dia digabung Imam Bukhari, Imam Muslim tidak bisa berfatwa, makanya dia ikut mazhab Syafi'i. Sekarang ada ustaz bilang, tidak usah kita bermazhab, ikuti saja Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu orang stres itu Pak. Kayak sama dia bilang, tidak usah ikut PDI, ikut saja Megawati. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Nah begitu. Ini yang kadang orang tidak tahu Pak. Makanya saya sampaikan, sederhana aja. Yang sering menyalahkan orang itu saya bisa kasih tahu. Coba baca semua kaidah-kaidah agama. Sederhana. Yang melarang ziarah kubur, melarang ini, melarang tasbih, melarang ini. Oh banyak. Tapi alhamdulillah di Wonomulyo ini belum ada. Atau sudah ada? Banyak. Mau banyak juga ini. Sama di kampung saya. Saya kasih tahu begini. Sederhananya, orang meninggal itu kita catatan amalnya selalu dibuka. Kalau Bapak doakan orang tua kita yang telah meninggal, atau keluarga atau sahabat mendoakan, atau orang muslim, itu pasti masuk ke situ. Itu dipakai menambah terus. Bapak ibu sedekah untuk orang yang meninggal, itu pasti bertambah ke situ. Makanya kenapa orang tua kita selalu itu kirimkan doa. Kenapa kirimkan doa? Karena di situ itu pentingnya. Orang tua kita itu butuh. Karena dia sudah melihat amalku cuma sekian, dosaku sekian. Kalau tidak ditambah ini bahaya. Sama kalau kita orang mau ke Mekah, dia sudah di Jakarta, tapi tidak bisa kembali ke Wono, tidak bisa kembali. Mau lanjut, tidak cukup uangnya. Apa yang dia harus lakukan? Pasti dia menunggu kiriman dari anak-anaknya. Begitu analogi orang dikubur. Di alam akhirat dia sudah melihat dekat, tapi amalnya tidak cukup, makanya mau kembali ke dunia beramal tidak bisa, makanya pasti dia tunggu doa dan kiriman sedekah dari anak. Itu yang dibutuhkan. Makanya yang tersiksa itu ketika anak bertengkar gara-gara warisan, itu pasti orang yang meninggal. Karena dia pasti bilang, seandainya ku sedekahkan memang sebelum meninggal, tidak ada nina perdamaian begitu. Makanya saya wasiatkan yang hadir, jangan bila menunggu tua, bikin memang ki wasiat. Bikin ki wasiat.
Anak pertama ini nanti nampil, anak kedua ini nampil, anak ketiga ini nampil. Tapi jangan ada yang menjual dan jangan yang mengambil sebelum saya wafat. Nanti kalau kita meninggal tinggal dia buka, oh iya ini nuku saya. Tidak ada perdebatan. Karena sudah ada surat wasiat. Karena Nabi menyuruh kita setiap mau tidur bikin wasiat di bawah bantal. Itu perintah. Yang kita simpan di bawah bantal itu HP. Karena semua media dilihat kalau mau tidur. TikTok dilihat, Facebook dilihat. Bahkan biasa ditulis off dulu. Ada masalahnya langsung masuk Facebook. Sedikit-sedikit masuk Facebook. Banyak begitu. Langsung bikin ada masalahnya bertengkar sama suaminya langsung bikin status. Aku menyesal. Seandainya katanya ku tahu Neman dari dulu tidak bakalan pada lampak di cucunya. Baru bikin gambar lope-lope pecah. Baru menangis. Langsung ada duda di bawah komen, sabar sayang. Bikin masalah. Yang paling banyak itu dia tulis di Facebook, ya Allah keluarkan aku dari masalah. Tidak paham sejak dulu sampai dunia kiamat tidak ada malaikat yang diutus mencatat doa dalam Facebook, tidak ada. Kalau ada masalahnya ambil air wudhu, pergi sholat sunat 2 rakaat baru berdoa. Karena itu alat komunikasi kepada Allah. Itu aja kuncinya. Jangan berdoa. Kalau ada masalah, jangan berdoa di dalam sholat, minta. Makanya di dalam ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrab.